kepada Prof. Nasaruddin. So, Ibu boleh tepuk tangan Ibu ya. Teman-temannya ya, kenangan yang indah, inilah perjalanan dan juga pertanda semangat. Baik, 1, 2, 3, lagi 1. Hadirin silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Namo. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia bersama Ibu Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Yang saya hormati Bapak Sekjen Kementerian Agama Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani. Yang saya hormati Pak Inspektur Jenderal Faisal Ali Yasin dan seluruh pejabat Eselon 1 yang bersama waktu tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Bapak Dirjen Teknis, Kepala BPJPA, Bapak Isbang, dan seluruh Dirjen Pimpinan Masyarakat Agama baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kapus Konghucu, serta para direktur yang hadir, kepala biro dan kepala pusat yang saya hormati dan banggakan, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang kami hormati. Tentu yang pertama kita semua wajib menjadikan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi menjelang siang hari ini kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dalam momentum yang sangat membahagiakan. Hari ini kita akan menyambut dan mendapatkan pemimpin baru yang bermahkota dari Kementerian Agama ini, Profesor
Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, senior saya, kita semua pasti sudah paham bagaimana kapasitas beliau, kapabilitas dan seluruh prestasi yang sudah dicapai oleh beliau. Jadi kalau bahasa kita, Menteri Agama ini bukan Menteri Agama kaleng-kaleng. Jadi Menteri Agama yang luar biasa. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau kiai saya, dan saya harap saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang ada di sini juga menjadikan beliau selain sebagai pimpinan di kementerian yang besar ini juga sebagai kiai, tempat kita mencari kebijaksanaan, tempat kita mencari nasihat, tempat kita mencari petunjuk arahan. Beliau ini sudah sangat mumpuni panjang jalan beliau untuk sampai kemudian hari ini menahkodai kementerian ini. Dulu pernah Dirjen Bimas Islam ya, Menteri. Sebelumnya Dirjen Bimas Islam, kemudian pernah menjadi wakil menteri, lalu sekarang menjadi Menteri Agama. Jadi tracknya ini sudah benar. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita semua mendapatkan anugerah hari ini, pemimpin yang luar biasa cakapannya, luar biasa lengkap track recordnya. Jadi saya kira kita semua patut optimis bahwa Kementerian Agama akan jauh lebih baik dibanding ketika 4 tahun saya diamanai oleh Presiden Jokowi memimpin kementerian ini. Bapak Menteri yang terhormat dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, nanti pada saatnya saya akan menyampaikan catatan-catatan kinerja dalam periode sejak 23 Desember tahun 2020 saya dilantik oleh Presiden Jokowi hingga 19 Oktober 2024, akhir masa jabatan saya. Ini catatan ini sekaligus penanda bahwa kehadiran saya di kementerian ini bukan datang dan hadir dari ruang hampa, tetapi datang dan hadir dari pembelajaran pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bisa mengambil banyak hikmah, saya banyak mengambil pelajaran dari pemimpin-pemimpin di kementerian ini sebelumnya. Banyak capaian-capaian yang sudah kita dapatkan, dan tentu sebagaimana sering saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, capaian-capaian ini bukan kemudian membuat kita jumawa, membuat kita membusungkan dada berlebihan gitu ya, jadi kita sombong, tapi justru capaian-capaian yang kita sudah dapatkan harus menjadi pemicu bagi prestasi-prestasi kita yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Pak Menteri yang terhormat dan Bapak Ibu sekalian kami hormati, saya perlu sampaikan kepada Bapak Menteri bahwa selama 4 tahun berjalan ini kami sangat senang di akhir periode kami meminta riset, survei terhadap kebanggaan dan kepuasan ASN Kementerian Agama bekerja di institusi ini. Pak Menteri, dari hasil survei yang didapatkan, 99,1% ASN Kementerian Agama merasa bangga bekerja di Kementerian Agama. Ini angka yang sangat tinggi menurut saya, kepuasan ini, karena hanya 0,9 yang masih merasa belum berbangga menjadi ASN di Kementerian Agama. Ini sebuah lompatan yang saya kira patut kita pertahankan dan syukur bisa kita tingkatkan. Catatan kinerja Kementerian Agama tahun 2020 sampai 2024 nanti, Pak Menteri yang terhormat, nanti akan terangkum semua dalam memori jabatan yang kami serahkan, dan semoga ini bermanfaat dalam meneruskan upaya menyusun susunan data gitu, bagi keberlanjutan pembangunan di bidang kehidupan dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Bapak Menteri yang terhormat, Bapak Ibu yang berada di hadapan
Bapak Menteri ini adalah mereka yang sudah tersaring sebelumnya menjadi orang-orang, insya Allah orang-orang hebat dan berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan di akhir saya berada di kantor ini, saya ingin menyampaikan izin Pak Menteri kepada Bapak Ibu sekalian ini agar tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, sepenuh kemampuan yang dimiliki, berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara dan agama melalui Kementerian Agama ini di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Sekali lagi saya yakin beliau akan memimpin kementerian jauh lebih baik dari saya. Saya ini junior, saya belajar banyak dari beliau. Sebagai guru saya yakin beliau akan mampu menakodai membawa Kementerian Agama ini menjadi jauh lebih baik. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, Pak Menteri izinkan kami mohon maaf kepada seluruh ASN yang ada di Kementerian Agama ini atas segala mungkin tutur kata, perilaku, kebijakan saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon maaf. Mungkin ada hal-hal yang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian, baik tidak sengaja maupun tidak, semata-mata karena saya manusia dan tempatnya salah dan al-talah itu kira-kira. Saya mohon maaf dan tentu terima kasih juga atas dedikasi yang selama ini telah Bapak Ibu sekalian berikan. Yang saya tahu saya tidak mungkin bisa membalas kerja baik Bapak Ibu sekalian selain jazakumullah hasanah jazaa. Terima kasih sebesar-besarnya dan Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang akan membalas segala kebaikan Bapak Ibu sekalian. Pesan saya Bapak Ibu sekalian, teruslah berbuat baik meskipun ada orang-orang yang tidak baik yang ingin mengganggu. Berbuat baik tidak harus tergantung dengan orang lain. Be valuable, not just available. Jadilah bermakna, jangan hanya sekedar ada. Ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan berjumpa dalam kesempatan yang lain. Kalau Pak Menteri memperkenankan, izinkan kita tetap bersilaturahim sebagai saudara, sebagai kerabat. Saya tidak pernah memandang mereka ini staf Menteri. Saya memandang teman-teman ini sebagai sahabat, sebagai saudara yang tiap saat bisa kita ajak diskusi, kita ajak ngopi-ngopi untuk membicarakan apa sih sebenarnya pekerjaan kita di kementerian. Terima kasih, selamat bertugas, selamat mengemban amanah Pak Menteri Agama yang baru, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Insya Allah Bapak mampu memegang amanah yang tidak ringan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sekali lagi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gusman atas sambutan yang disampaikan. Hadirin sekalian, sebagaimana kita tahu tadi pagi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah melantik Menteri dalam Kabinet Merah Putih, termasuk di dalamnya adalah Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Kami coba selamat sekali lagi kepada Prof. Nasar dan selamat datang kembali di Kementerian Agama. Percayakan seperti ini saya tolak. Dan tidak banyak ucapan saya pada waktu itu. Dia hanya meminta bahwa insya Allah kami berharap nanti ini akan banyak kementerian. Saya nggak tahu kementerian apa karena saya sama sekali tidak ikuti perkembangan. Dan setelah itu saya pulang. Dan sebetulnya juga saya ingin komunikasi dengan Gus waktu itu, tapi ini kan banyak yang dipanggil tapi nanti enggak ini. Nanti siapa tahu itu hanya apa gitu nggak jadi, dia lebih diam aja. Nah, saya juga ke PBNU, saya sebagai Rais Am, wakil Rais Am di PBNU juga, saya agak sering ke situ tapi tidak bilang-bilang juga
Soalnya beliau ini belum pasti loh, jadi ini hanya diminta kesediaan. Nanti kementerian apa boleh ditentukan nanti oleh keadaan. Jadi tidak mutlak Kementerian Agama. Jadi saya pikir ya Kementerian Agama saja, kalau saya mengaku diri saya nggak pas, apalagi kalau kementerian yang lain. Nah itu terus. Alhamdulillah pada hari ini ya saya berjumpa dengan adinda saya. Betul-betul adinda itu betul-betul tidak ada jarak antara saya dengan beliau. Dan saya di Kementerian Agama ini juga, buat saya tidak ada orang lain. Benar-benar psikologi saya menganggap bahwa teman-teman yang ada di sini semuanya adalah sebagian masih teman lama ya. Apalagi temannya Gus adalah teman saya juga ya. Jadi susah. Karena itu insya Allah kawan-kawan semua yang ada di sini, Bapak Ibu para pejabat, anggaplah sesungguhnya yang berbeda itu hanya namanya, tetapi mungkin visi pandangan ke depannya itu banyak sekali bersama. Itu wajib kami melanjutkan apa yang terbaik. Saya juga tahu ya, di mana-mana membanggakan bahwa ada anak muda yang memimpin Kementerian Agama. Menteri Agama yang paling muda yang pernah memimpin kementerian ini adalah Gus Hasan. Tapi ada satu keunggulan beliau yang susah ditiru oleh orang lain. Yang pertama adalah kemampuan human relation ini sangat bagus dari saya kagum. Sebab model komunikasinya banyak sekali. Salah satu model komunikasi itu adalah seni, kemampuannya bermain musik. Itu dakwah bil hal yang luar biasa ya. Jadi itu bisa menembus batas-batas, bisa mencairkan. Dan itu di dalam pandangan Al-Ghazali, orang yang tidak memiliki jiwa seni dikhawatirkan hatinya kering. Jadi saya bangga punya adinda multi talenta. Dan terus terang adinda ya, waktu pertama jadi sebagai seorang senior, saya akan mengikuti. Semakin kesini semakin matang pernyataannya. Jadi bukannya Kementerian Agama ini ada sebuah madrasah untuk lebih mematangkan orang yang hebat ya. Jadi maka itu wajar kalau prestasi yang paling gemilang dicapai oleh adinda adalah stabilitas kehidupan beragama. Kita tidak menemukan gejolak-gejolak keagamaan yang besar, ada yang kecil-kecil biasa di bawah kepemimpinan beliau. Bisa kita lihat keresahan antar umat beragama, ya. Kemudian juga keresahan antar mazhab, kemudian juga jarak antara pemerintah dengan agama juga sangat stabil. Jadi ini kriteria yang sangat-sangat mahal. Jadi hubungan antar umat beragama, internal umat beragama dengan pemerintah, ini kriterianya sangat terpenuhi. Dan itu tidak gampang untuk menciptakan keadaan seperti ini. Jadi terima kasih adinda ya. Adinda telah melakukan pemudahan jalan buat seniornya untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Dan yang terakhir juga buat saya dan juga dari saya untuk kawan-kawan semua yang ada di sini. Maaf saya tidak sebut keseluruhannya untuk sementara karena kita dalam keadaan suasana emosi kita ini ya. Izinkan saya menyebut kawan-kawan tanpa membedakan Islam berapa ya. We are the same, we are the only one. Kita adalah satu di sini. Insya Allah saya akan lakukan apa yang selama ini dikulturkan oleh Pak Menteri Agama kita ya. Dan adinda kapanpun dimanapun kita tidak boleh berjarak. Bahkan Kementerian Agama ini anytime mau ngopi-ngopi, pokoknya anggaplah saya hanya penggantinya dan
teman-teman di sini juga, teman-teman kita semuanya juga. Nah inilah kultur yang kita akan ciptakan. Kita ingin membedakan bahwa Kementerian Agama punya kultur kerjanya sendiri dan kementerian lain punya kultur kerjanya sendiri. Hubungan emosionalitas kita di sini harus menjadi menjadi, kalau boleh saya sebut contoh keakraban yang telah dibangun oleh Gusman selama ini. Mari kita lanjutkan. Sebab itu adalah suatu hal yang sangat spesifik di Kementerian Agama. Saya kira inilah teman-teman semuanya, Gus, Adita, walaupun usianya masih muda, saya juga banyak berguru. Nanti saya sangat mengharapkan catatan-catatan akhir juga nanti saya harus baca, karena itu nanti supaya terjadi kesambungan yang harmonis, supaya tidak ada distorsi. Dan insya Allah saya sangat yakin dengan kualitas yang sudah dibangun seperti ini, ke depan kita akan melanjutkannya. Dan saya juga ingatkan kepada kawan-kawan, walaupun saya diekspektasikan seperti itu tadi, jangan sampai nanti teman-teman kecewa. Walaupun disebutkan macam-macam, tetapi sesungguhnya saya punya banyak kelemahan. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Baik sempurna kebaikannya maupun sempurna keburukannya. Sejelek apapun manusia itu pasti ada kebaikannya. Tapi sebaik apapun manusia pasti juga ada kelemahannya. Ya, inilah yang kita harus sikapi. Jadi kalau misalnya penilaian macam-macam, kita jangan membiasakan diri membuat penilaian, sebab kadang-kadang kita pintar menilai orang lain, tapi kita tidak bisa menilai diri sendiri. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bekerja dengan ikhlas beramal, maka insya Allah pasti akan stabilitas itu muncul. Dan insya Allah seperti yang menjadi visi-misi Kementerian Agama ini kita pernah rumuskan itu, sampai sekarang saya lihat masih itu yang kita pakai. Maka mudah-mudahan bisa terwujud. Sekali lagi saya berterima kasih atas bangkalan pendaratan yang telah dibangun begitu mulus, sehingga saya begitu bisa mudah landing ya, di atas bangkalan pendaratan yang telah diselamatkan. Demikian, Allah memberkati. Terima kasih Profesor Suminasa atas sambutan dan juga arahannya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, izinkan ada sedikit kenang-kenangan sebagai tanda cinta dari Menteri Agama Republik Indonesia periode 2020 hingga 2024 yang akan diserahkan kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Mohon kesediaannya Bapak untuk berdiri. Kenangan yang pertama adalah berupa buku memorial, memori Jabatan Menteri Agama periode 2020 hingga 2024 akan diserahkan oleh Gus Yakut kepada Profesor ini. Selanjutnya ada sebuah kenangan kembali dari Profesor ini yang akan diberikan kepada Gus Yakut. Ibu tepuk tangan beri atas para menteri ketika yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya mohon kesediaan Ibu dan Bapak Mas Menteri untuk menyerahkan tangannya kepada Ibu Eni Ratnayakut, sebuah lukisan keluarga dari Ustaz Ibu Eni. Semoga menjadi kenangan yang indah dengan perjalanan dan juga pengabdian di Kementerian Agama Republik Indonesia. Satu, dua, tiga. Iya, boleh Bapak juga tangannya, tanda semangat. Baik.
dua lagi satu. Terima kasih. Ibu ini selanjutnya mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Untuk itu kami mengundang Bapak Dr. Andes Haji Ismail Sulaiman MA untuk memandu sesi doa bersama di sini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana yang diberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadiratmu atas terlaksananya acara silat terima jabatan Menteri Agama Republik Indonesia dari Bapak Kiai Haji Yakut Khalil Qomas dan Bapak Kiai Haji Nasrul Umar. Oleh karena itu ya Allah, curahkanlah rahmat, selamat dan berkah atas acara tersebut. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan bijaksana, jadikanlah pertemuan ini tercipta suasana kekeluargaan Kementerian Agama Republik Indonesia bersama-sama untuk membangun Kementerian Agama yang lebih baik. Ya Allah, terima doa dan permohonan kami. Ya Allah yang mujib as-sa'in, Rabbana innana sami'na munadiyan lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.